Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Anda dilingkupi oleh kasih-Nya seperti perisai di sekeliling Anda. Anda diselimuti oleh kebaikan dan kebenaran Sang Putra, Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau tahu segala ketegangan dan kekhawatiran yang ada di dalam pikiranku malam ini. Tolong aku untuk memusatkan pandanganku pada Yesus yang duduk di atas tahta surga. Aku aman ada di dalam Dia oleh kuasa-Mu yang besar. Di mana Dia berada, aku berada. Keberadaannya juga menjadi keberadaanku. Kehidupannya adalah kehidupanku. Ingatkan aku saat ini bahwa aku aman di dalam perlindungan kasih dan keselamatan-Mu yang tak tergoyahkan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat 5-7, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak." Apakah Anda memiliki tempat persembunyian sewaktu kecil? Mungkin sebuah benteng buatan di taman atau tempat sembunyi di bawah kasur. Sebagai orang dewasa, terkadang kita masih memiliki keinginan untuk pergi bersembunyi. Dunia di sekitar kita, berbagai masalah yang kita hadapi, dan pergumulan dalam hati kita sendiri dapat membuat kita merasa kewalahan. Alkitab tidak melarang keinginan kita untuk bersembunyi. Ini adalah dunia yang sudah rusak karena dosa. Jadi sangat manusiawi jika kita ingin mencari tempat berlindung dari badai yang berkecamuk di sekeliling kita. Yang dinasihatkan Mazmur 32 adalah agar kita bersembunyi di tempat yang tepat, yaitu di dalam naungan hadirat Allah yang aman dan penuh kasih. Kita dapat memasuki tempat persembunyian kita, yakni Juru Selamat kita Yesus Kristus, sebagaimana adanya kita, dengan segala beban yang kita bawa. Kita tahu bahwa Dia melingkupi kita dengan anugerah-Nya dan berkata seperti pemazmur, "Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak." Hal-hal apa dalam hidup ini yang membuat Anda ingin bersembunyi? Pakailah waktu perenungan ini untuk masuk ke dalam tempat persembunyian
yang sudah Allah siapkan bagi Anda kapanpun, siang atau malam, yaitu dalam naungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepadanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melingkupiku dengan kasih dan anugerah-Mu, dimanapun aku berada dan bagaimanapun keadaanku. Saat ini, aku memilih untuk bernaung di dalam-Mu. Kumohon, teduhkanlah badai dalam hatiku. Allah Bapa, dalam kubu perlindungan kasih-Mu, aku tidak akan tergoyahkan. Ampunilah dosaku seperti janji-Mu dalam firman-Mu. Hapuskanlah aibku dengan kebenaran Yesus Kristus. Perbarui aku dalam hadirat-Mu dan kuatkanlah aku dalam anugerah-Mu. Kolose 3 ayat 1-4 berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, aku terlindung aman dalam Kristus. Esok hari, aku akan tetap berada dalam perlindungan-Mu yang menyelamatkanku. Aku sangat bersyukur dapat berada dalam naungan dan pemeliharaan-Mu. Kiranya tidurku malam ini menjadi istirahat yang berkualitas dan membawa kesegaran, sehingga aku akan bangun dengan lagu pujian dan ucapan syukur di bibirku. Karena aku beristirahat di dalam-Mu, aku juga akan bangun di dalam-Mu, diselimuti oleh kasih juru selamatku yang duduk di atas tahta surgawi untuk selamanya. Di dalam namanya aku berdoa. Amin.